menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Gue gak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana seorang ustadz yang bernama Ustadz Abdul Karim atau Ustadz Suparman. Dia angkat bicara terkait penghinaan yang dilontarkan oleh saudara-saudara seimannya, kelompok-kelompok muslim yang sangat benci sentimen dengan kekristenan. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini teman-teman di media sosial itu sudah begitu banyak penghinaan terhadap kekristenan, baik itu yang wanita maupun pria. Mereka itu suka menghina dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan Abdul Karim dia angkat bicara soal itu dan dia menegaskan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan untuk menghina sesembahan agama lain. Mari kita simak videonya sampai selesai. Videonya yang berikut ini. Nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gue tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gue nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gue nggak mau. Gue nggak mau Tuhan yang tangannya. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molek. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Mengapa kita patut mempertanyakan ini, kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim, saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik, kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, karena lakum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim, tapi mayoritas kemudian non-muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim, ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang, apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan? Coba bayangkan, saya agak heran gitu menggelitik, saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat
diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus, banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja. Karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan juga, belakangan kan begini, ada mubalik yang tampil sok berani. Saya katakan sok berani tapi salah menurut saya. Sok berani menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain. Ada kesan, dia mau ustadznya hebat, ustadznya pemberani, menghina agama lain, mendiskreditkan agama lain. Itu bukan berani, saya katakan. Itu namanya bias identitas. Itu ketimpangan identitas. Justru itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhannya. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ini seorang ustadz yang cukup menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di negara kita. Dia merupakan orang yang berpikir cukup leluasan dan cukup normal cara berpikirnya. Dan dia berkata, apa sih yang membuat kelompok-kelompok tertentu yang benci terhadap kekristenan sehingga mereka melarang ibadah, melarang pembangunan ibadah? Apa sih yang membuat kita iri, kata Ustadz itu? Apa yang membuat kita cemas? Apa yang membuat kita takut apabila gereja dibangun, apabila orang Kristen beribadah? Apa yang membuat kita cemas? Dan dia mengutip perkataan Gus Dur tadi, bahwa Gus Dur mengatakan dia tidak pernah cemas kalau ada rumah ibadah agama lain di samping rumahnya. Justru yang dia cemaskan kalau ada tempat maksiat di samping rumahnya. Karena kalau rumah ibadah yang ada di samping rumahnya, yang berdekatan dengan rumahnya, dia yakin bahwa lingkungannya aman. Dan akhlak-akhlak lingkungannya itu pasti aman. Nah, atau baik. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Karim, karena dia melihat selama ini begitu luar biasa ya, kekacauan dan tekanan-tekanan yang diterima oleh minoritas. Ibadahnya dibubarkan, bahkan sampai ada ketua RT-nya sendiri yang langsung masuk itu ke gereja dan kemudian berani naik altar, dengan beraninya dia menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Tapi proses hukumnya ya kita tidak tahu. Berita-beritanya yang kita dengar bahwa dia sudah segera bebas. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Itu orang yang beragama seharusnya berpikirnya itu normal, seperti yang dikatakan oleh Ustadz itu tadi. Nah, orang yang tidak normal cara berpikirnya, maka dia akan pasti takut. Dia menghina, dia larang. Karena dia cemas, dia takut, khawatir. Kalau saudara seimannya, anggota keluarganya murtad. Jadi mungkin saja itu yang mereka takutkan. Nah,
Menurut saya itu tidak perlu ditakutkan. Kalau seseorang sudah kuat imannya di dalam keyakinannya, di dalam agamanya, maka apapun yang ada di samping rumahnya, entah rumah ibadah atau apapun itu tidak pernah goyah imannya. Dia tidak pernah guncang imannya mengenai itu. Entah vihara yang ada di situ, gereja yang ada di situ, kelenteng yang ada di situ. Kalau udah kuat iman mereka, maka mereka tidak akan pernah meninggalkan keyakinannya itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa begitu benci mereka dengan agama lain? Padahal yang dikatakan Ustadz itu tadi secara tegas bahwa Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak pernah mengajarkan untuk membenci agama lain. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang mereka masih ada yang iri hati? Nah, mereka tidak mencerminkan apa yang sudah mereka yakini. Dan kemudian dia ingatkan, dia beri peringatan kepada orang-orang atau oknum-oknum ustadz yang merasa dirinya berani ketika dia tampil ceramah, menghujat agama lain, menghina sesembahan lain, orang lain atau agama lain. Nah, dan kemudian jemaatnya itu begitu bangga dengan dia karena dia berani menghina agama lain. Dan dianggap itu ustadz yang luar biasa ketika dia berceramah, menghina agama lain, menghujat Tuhan agama lain. Dan itu yang menjadi kebanggaan mereka. Ceramah-ceramah yang seperti itu, khususnya ceramah-ceramah, pengajian-pengajian para ustadz, oknum-oknum ustadz yang diangkat secara mendadak oleh kaum sebelah, khususnya para mualaf. Mualaf hari ini, besok sudah diangkat jadi ustadz. Mau apa jadinya? Tidak ada modal untuk ceramah. Tidak ada modal pengetahuan ilmu. Seharusnya ketika dia sudah pindah agama, misalnya dari Kristen masuk ke agama Islam, harusnya dia pelajari dulu, setidaknya dia harus sekolah dulu untuk dibentuk karakternya, mentalnya, akhlaknya, pengetahuannya tentang isi-isi kitab suci yang baru dia yakini. Setelah itu, barulah dia diberi tempat untuk berceramah sesuai pengetahuan, sesuai dengan isi kitab yang sudah dia pelajari selama ini. Tetapi kalau hari ini mualaf, besok diangkat jadi ustadz, maka itu akan sembrono ceramahnya. Dan karena tidak ada bahan, maka yang dia hina adalah keyakinan lamanya, agama lamanya, Tuhan yang sudah dia yakini begitu lama. Nah, mungkin ada beberapa faktor kenapa orang bisa pindah agama ya teman-teman ya. Memang pada dasarnya atau secara umum orang itu mengaku adalah hidayah. Tetapi sebenarnya di balik perkataan hidayah itu ada kepentingan pribadi mereka sebenarnya, makanya mereka pindah keyakinan. Jadi mengatasnamakan hidayah. Nah, cobalah seperti para mualaf, Ustadz Kainama, Donditan, dan juga teman-teman yang lainnya. Mereka itu mualaf itu supaya dikasih panggung dan mereka bisa makan di sana. Dan mengatasnamakan hidayah. Kami pindah agama itu karena hidayah, begini begitu, begini begitu. Loh, kalau hidayah itu tak perlu lagi menghujat, menghina agama yang sudah kamu yakini begitu lama. Harus kamu perdalam keyakinan yang baru, itulah hidayah. Begitu kamu sudah pindah, pelajari isi kitab suci yang baru kamu yakini, baru kamu harus mengamalkan hal itu, apa yang kamu ketahui. Kamu harus mengamalkannya, bukan malah menghina agama lamamu. Nah, jadi dari situlah kita bisa mengetahui orang yang menerima hidayah itu dan orang yang tidak menerima hidayah. Atau orang yang mengatasnamakan hidayah, karena di balik hidayah yang dia ucapkan, ada kepentingan pribadinya. Nah, jadi sekali lagi, marilah kita tetap menjaga kerukunan ya. Ini berkali-kali saya sampaikan, jangan kita menciptakan kegaduhan. Marilah kita menciptakan kedamaian. Kalau benar-benar Anda mendapat hidayah, mari berikan kesejukan
kedamaian antar umat beragama. Jangan menjadi provokator. Kenapa antar Islam dan Kristen sekarang begitu gaduh-gaduh di media sosial? Itu karena ulah para mualaf. Sehingga karena berulah para mualaf ini, maka dibalas oleh pihak Kristen, apologetik Kristen khususnya, dan khususnya para murtadin juga. Mereka membalas. Nah, jadi makanya jangan sesekali kita memulai hal yang buruk, supaya kita jangan menuai yang buruk juga. Karena seperti yang dikatakan Ustadz itu, ya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mari kita jalankan masing-masing. Apa yang diajarkan sesuai kitab suci kita masing-masing, marilah itu yang kita amalkan. Itu yang kita terapkan. Supaya hidup kita itu mencerminkan karakter Kristus kalau yang Kristen. Kalau bagi yang saudara kita Muslim, mari berikan cerminan apa yang kamu yakini. Supaya kita terlihat bahwa kita ini memang benar-benar orang yang memiliki agama. Kalau bagi Kristen, karena benar-benar memiliki Tuhan dalam hidupnya. Kristus tinggal di dalam dia. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.